Cek tes tes tes. Cek. Alright. Masuk barang itu kan. Udah kelihatan ini kan bagaimana tensi panas di antara kita. Oke, ini masih di acara yang belum ada nama tentunya. Tadi playlistnya belum gue namain, tapi intinya mah ngobrolin tentang fans-fans sepak bola. Pinginnya namanya tifosi. Mungkin orang Itali banget yang tahu tifosi ya. Itali, Bang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sementara namanya tifosi dulu ya. Dan ini sebelah gue ada kenalin diri lah biar orang-orang malas aku nalinya. Oke, gua tadi yang jelas semua tahu gua Interisi gas keras, Forza Inter. Waduh kan, malas kan gue kan ngomong ini kan. Oke. Jadi temanya ini adalah karena kita mau derby di Senin dini hari nanti. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sebenarnya sama abang kita satu ini kan. Ini gue mau ini dulu soal baju dulu nih. Ini baju tahun berapa nih? Tahun lalu atau gimana? Ini musim tahun lalu runner up 2001-2002. Oh, kau bangga jadi runner up? Ya. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang di bawah kan. Iya. Pada saat ini lagi ngetek sekarang Inter posisi 2 beda 2 poin ya. Milan posisi 5. Itu jadi Inter 40 Milan 38. Atlanta, Lazio, Ya. Milan sama tuh 38 Ya. semua tuh. Dalam hati gue sialan deket-deketan Pukul-pukulan. semua. Ini pokoknya target Liga Champions lah seenggaknya nih karena Napoli udah agak berat ya. Well anyway, ini tahun 2001 2022. 2001-2002. Oke, lo kenapa lo nggak waktu juara 2020 2021 kenapa nggak beli pas yang juara? 2010. 2010 dong, treble. Ya enggak yang tahun Oh, sebelumnya. sebelumnya Kan juara. 2020 Conte. Kan Conte. kenapa nggak pas itu aja? Bawa gua. Oh juga. Oh iya. Tapi iya, lah. iya. Lebih beda gitu Lebih kan kalau ini dapet ya? sama tuh mirip. Ini ada lekukan-lekukannya. Iya iya. Ular, 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 Iya ular. benar. Kalau gua nih lah jadul. Ini tahun 2007. Shevchenko gua kasih lihat dikit nih. Shevchenko masih nomor 76. Ini Shevchenko itu Balik. jadi dipinjemin balik dari Iya. Chelsea 2008 2009 kan dia dipinjemin sama Chelsea lagi, nggak bertaji sih Habis anyway. itu bapuk. Tapi di sini ada menang championnya bro. Iya, Habis iya. 2007 menang champion. Iya. Kakak. Aduh, gol kakak, gol Inzaghi yang wadidaw gitu. Oke. Lo berarti udah Inter banget ya. Lo ada apa aja sih? Maksudnya lo punya merchandise, lo sebagai bukan gue Inter nih. Lo Nah. punya apa aja yang lo punya gitu? Dulu kan karena kita angkatan 90-an ya. Poster sih dulu gua Inter semua. Cuman Di kamar lo tuh? udah gua pindahan hilang tuh. Ah udahlah better lah, udah nggak zaman juga poster ya kan. Iya. Akhirnya ya udahlah. Gue cuman koleksi jersey-jerseynya aja lah. Oh, ada berapa jersey yang lo punya berarti? Dari yang kuning tuh, yang Adriano, zaman Adriano. Iya 2000. 2000 berapa tuh ya? Adriano 2009 ya. Pokoknya Adriano tuh sempat tandem sama Melito tuh, seingat gua tuh. 2007, 2008, 2009 tuh eranya dah, eranya tuh. Iya. Dari situ sih. Dan kebetulan kan Lu ada yang lain kayak sial atau apa? Gambar tempel kah atau apa gitu paling enggak ada? jaket. Ah, Karena gue jaket. orangnya nggak fanatik dalam hal aksesoris sih. Beli hati gue. Biru hitam. Kita buktikan ya, wallpaper lu apa sekarang? Oke, jadi ini masih nggak bisa setting nih. Gua itu kalau negara Itu Argentina. Argentina nih dari zaman Nggak- jemput nggak Argentina kelihatan, kelihatan. oke. Oke, kalau dibuka Oke. nih Iya. Super Copa. Inter. Oh, habis menang Super Copa kemarin ya? Sialan. Raja Itali. Menang di Riyadh. Jadi kemarin di Riyadh itu Milan 3-0. kalah. Kacau. Gua nggak suka Milan kayak gitu. Sumpah. Jelek banget, Milan lagi jelek banget sumpah. Dendam yang terbalas intinya. Iya sih. Itu Sebelumnya 3-2 kan kalah gua. 3-2 sebelumnya, pertemuan terakhir 3-2 kalah di Oh, Liga. di Liga. Akhirnya dibantai di Super Copa. Super Copa, ya maksudnya, aduh, memalukan sekali, nggak ada perlawanan ya 3-0 ya, aduh. Tapi emang lagi jelek banget sih Milan dari zaman terakhir lawan Roma yang seri 2 sama, abis itu lawan Torino kalah, lawan Lecce seri, Sassuolo kemarin 5-2. sudah Sassuolo 25, aduh, di kandang sendiri 25. Apa lah ini 25. Tapi lagi jelek parah sih, kacau. Oke. Ini bangke. Gue ini cerita sedikit ya. Oke. Gue punya teman Interisti tuh 2. Ya lu lah karena baru kenal ya. Satu lagi temen gue SMP. Gue namanya ke Krisna. Jadi tuh gue dulu ceng-cengan adalah
ketika di mana Milan ngebantai Inter 6-0. Aduh, itu gue main ceng-cengan itu gue puas banget, sumpah. Kalau lu masih inget nih, mungkin ada yang nonton nih pasti inget nih. Ketika Milan ngebantai 6-0, ada tifosinya Inter sampai masuk ke lapangan, berhentiin pertandingan, please jangan lanjutin lagi, udah 6-0 aja. Itu, wah sumpah, itu sakit banget. Itu nih. kapan? Udah lupa tuh. Udah lupa 6-0 ya. Soalnya Inter ngebalas Milan paling gede cuma 4-0. Itu 2000 berapa ya, lupa gue. Tapi itu jadi history banget sih. Wah tuh bangga banget kalau nonton bangga itu. banget ya. Bangga banget kalau nonton tuh. Oke. Gue sampai sekarang di history YouTube gue masih suruhin gue play itu. Buat ketawa-ketawa. Oh, Oke, 6-0. zaman dulu ya padahal. Jadul banget itu. Jadul banget hidup gue. Astaga, 6-0 masih diingat-ingat. Oh ma. Oke. Nih sekarang kita ngomongin ke sebagai Interisti ya. Gue coba netral nih walaupun gue host sebagai Milanisti. Gue coba ngomongin dari personalnya dulu deh. Oke. Lo apa sejak kapan berarti mulai suka Inter tuh tahun berapa? Gua suka Inter itu dari SMP kelas 1. SMP. Oke, tahun itu tahun berapa tuh? 2000 berarti 2001. Lumayan lama berarti ya? 2002 lah. Awal-awal kenal bola atau lu sebelumnya udah klub MU apa baru akhirnya jatuh cinta pada Inter tuh? Dulu gue SD Fiorentina gue Italia abis. Oh, Italia abis. Italia abis gua Lo nggak nggak nonton Madrid, nggak nonton Nggak. Inggris? akhir-akhir ini aja kan karena Iya, maksudnya nggak ngebelain gitu kan? enggak. Lu Fiorentina emang siapa? Dulu zaman Gabriel Omar Batistuta, Batistuta, Chiesa, iya. Francisco Toldo, Rui Costa. Iya, Rui Costa masih di situ. Itu dia. Oh iya, dulu kalau masih inget dulu Italia itu punya The Best Seven. Masih ingat gak lo? The Best Seven. The Best Seven tuh ada Milan, Inter, Juve, Lazio, Roma, Parma, sama Fioren. sama Fioren. The Best Seven itu yang dulu ketat banget, Ya. tapi abis itu tewas nih. Fioren tewas, Fioren. Parma tewas. Parma degradasi kan bangkrut kan. Iya, Iya. Parma tewas. Lazio, Roma udah mulai turun kelasnya gitu ya. kelasnya. Ya udah tinggal Milan. Inter, Milan, Juve aja yang Iya. sekarang malah nambah Napoli ya gantiin. Napoli. Ya itu The Best Seven tuh gue zaman. Rela gue Napoli juara tahun ini gue juga rela sih, kok kita sama sih. daripada hitam putih. Kok hitam putih? Hitam putih kan Oh iya sih. kompetitor. Kan udah kurang 15 poin dia. Jatuh dia jatuh. Udah peringkat 13. Papan tengah sekarang. Gue pas ngeliat, ya ampun kasihan kali Wah. lah ini. Papan tengah. Jadi inget 2000 berapa tuh yang juara dikasih Inter. Iya. Dia degradasi ya. 2009 ya. Iya benar. Dia degradasi jadi Inter juaranya. Itu parah sih. Yang ini juga parah, dia ada apa namanya pembukuan di ini Iya, dia pembukuan. manipulasi dalam pembelian pemain kan. Iya, pembukuannya jadi kan supaya nggak kena FFC itu kan. Nah. Pendapatan dan pengeluaran. Jadi ceritanya dia kabarnya yang gue baca ya. Nah. Jadi dia supaya pengeluarannya kecil, Nah. nggak ngelebihin pendapat. Jadi ceritanya pura-puranya nggak ngegaji pemain, padahal sebenarnya ngegaji. Jadi tapi secara kas pembukuan ceritanya nggak digaji nih gara-gara pandemi gitu-gitu. Itu dia. Gitu permainannya. Wah, kena ketahuan kurang 15 poin. Itu dong banyak. Tapi curang. Oke. Nelly Nedved cabut ya kan. Iya. Pecah. Itu gara-gara udah mulai kayaknya KPK Ketahuan ya. KPK sononya udah mulai nyari-nyari nih, udahlah cabut Iya. lah kita lah daripada kenapa-napa. Oke, betul dari SMP udah cukup lama ya. Tapi lu apa yang akhirnya lu lu kan dari Fioren. Apa yang lu berubah dari Fioren? Oh, gue pindah nih jadi Inter apa? Alasannya cuma satu. Waktu itu kan Roma juara tuh. Terakhir. Oke, Roma pernah juara terakhir Batistuta tuh. Iya. Terus gue bilang, nah itu gue resep Roma, cuman Batistuta kan pindah kan ke Roma. Resep, udah lama gue gak denger kata resep ya kan. Sunda pisan, resep aing. Atuh abdi urang Bogor. Oh, Bogor. Kumaha atuh? Oh, iya. Kumaha tuh. aing sia. Tapi muka Bataknya. Iya kan Gabriel Omar Batistuta kan ke Roma Iya. tuh. Wah kata gue Roma nih anjir lah, tapi Iya. enggak lah. Pasti cuma nggak bagus gitu, cuma Totti doang. Akhirnya kan legend. begitu Batistuta ke Inter, gue suka Inter. Oh, sempet ya? Gue lupa deh. Dipinjemin. Oh, dipinjemin pas lagi di Roma, dipinjemin ke Inter. Abis ya? itu balik lagi, cuman gue tetap Inter terus. Nggak tahu kenapa. Oh, jadi zamannya gitu Muhammad Kalon, Kalon, Christian iya, Pieri, terus Julio Pieri. Ricardo Cruz. Dari yang ada obat yang the best tuh. Cruz? Julio Ricardo Cruz. Argentina tuh. Oh, oke. Nomor 9. Nah, yang ada obat tuh udah Xavier Zanetti. Zanetti itu udah legend itu mah. Itu alasan Zanetti. gue kuat. Gua Akhirnya suka suka ini. sama itu pemain nggak ngerti gue, padahal dia pemain belakang. Ya bener sih, sama kayak Milan juga Maldini ya. Ya, Tapi itu lu dia. sebenarnya ada nggak? Gue pengen coba
gue sendiri sebenarnya punya cerita sih, cuman Nah. gue pengen tahu cerita lo dulu nih. Maksudnya orang ada biasanya suka nih sama sebuah klub, menjadi seorang fans sepak bola. Biasanya kalau dia dari hati, itu biasanya ada pengalaman, gue nggak tahu nih, spiritual kah, pengalaman psikologis, pengalaman apa ya, bener-bener attach banget gitu ya. Sehingga lo akhirnya, wah ini titik gue akhirnya, wah ini gue Inter banget nih, gue nggak akan pindah ke lain klub, mau ditawarin berapapun, mau apapun gitu. Wah, Ada kalau pengalaman yang ada, titik gue lo nangis tuh yang pas dia perebutan penentuan sama Jupe apa Milan ya, pokoknya yang tos-tosan yang pelatihnya masih Hector Cooper, perbuatan apa itu ya? yang zamannya Copa atau apa? Liga, akhirnya Oh, nggak Liga. Scudetto. Oh, oke. Wah, Tapi kata kok tos-tosan maksudnya penalti? pokoknya tipis, Oh, pokoknya tipis. jadi Oke, penentuan. oke. Kalau yang kemarin kan gue penentuan tuh Milan, musim Iya, lalu, iya, cuman iya, iya. nggak seru. Iya, iya. Sassuolo bego. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Itu saking rebut apa apa namanya? Di ujung pertandingan gitu Iya. sampai pertandingan terakhir itu pembuktian Nangis gue, juara. pokoknya zaman Hector Cooper sama Roberto Mancini tuh. Ronaldo juga nangis kan, Ronaldo botak tuh. Iya, iya, iya. Ingat banget gue. Tapi tahun berapa lupa gue. Oh, itulah akhir momen Nah, magis itu lo gue akhirnya dalam suka. hati gue, anjing udah pas musim depan bagus nih. Udah Inter terus, sama Inter terus. Tambah pemain-pemain yang datang tuh pemain favorit kan, tuh zaman PES kan. Iya, Wah, iya, iya. anjir si Adriano di sini, Adriano tuh kan gila kan. Padahal kalau main PS tuh kaki kirinya tuh gila tendangan. Gak ada obat, tapi emang yang bikin gue suka Inter itu Zanetti sih, gue bilang. Di musim terakhirnya dia, gue sampai gue bilang, kan nonton TV nih, Iya. dia kan ganti lawan Lazio kalau salah tuh, Iya. ganti pemain, tepuk tangan terus stadion, gue sampai berdiri, gue begini. Oh, pensiun ya, pertandingan terakhir ya. Yang terakhir, gila. Tahun berapa dia terakhir pensiun sih? 2013 ya, belasan sih. Oh, masih di atasnya Maldini 2009 Maldini terakhir. Ya, Maldini kan iya, duluan. duluan Zanetti pensiun. di usia 41 loh. Dia berhenti, padahal mah sebenarnya kalau nggak cedera terus kan dia Masih main sih. Lihat aja jadi wakil presiden ya. Kayaknya masih fit, masih awet muda juga Agak sih berubah dia. ya kan. Iya. Pas yang legend-legend Itali kemarin Al-Sar kan main tuh gila. Iya. Zanetti. Berarti itu momen lu akhirnya lu, oh ini udahlah gua Inter banget nih. Iya. Lo tapi lo nggak pernah tuh semenjak itu nggak pernah berpaling, oh, kayaknya Madrid bagus ya. Oh kayaknya Munchen. Wah, Oh, nggak. PSG nih bagus nih sekarang nih. Gitu. Enggak. Dan yang makin cinta gua sama Inter tuh di tahun 2010 nggak ada obat udah itu. Iya. 2010 treble winner Iya. dan satu-satunya tim Italia yang treble winner Inter Milan, Forza Inter. Wow. Special one man, special one. Gua panas bro. Iya, bener. Itu emang biasanya nih ya. Ah. Polanya adalah kalau Milanisti membanggakan adalah Milan juara Champions 7 kali bro, paling Ya, banyak se-Itali betul. gitu kan itu kan. Kalau pertanyaannya siapa tim satu-satunya di Italia yang nggak pernah degradasi? Forza Inter. Terus kalau Inter biasanya bilangnya gitu tuh, siapa yang tim Inter yang treble? Inter doang. Ya juga sih. Aduh. Itu. Ya tuh emang itu zaman kemasannya ya Mourinho. Wah, Di itu zaman sih. itu tuh gila banget Mourinho sih. Sebenarnya tuh gua kadang-kadang kalau misalnya ke zaman sekarang nih, Roma ketemu Inter tuh, lu lihat ya bos kali kemarin menang. Roma ketemu Inter yang sekarang dipegang si Mourinho. Mourinho maksudnya. baru kemarin menang. Iya. Itu tuh gua kayak ya udah nggak kayak sakit hati Iya, apa. iya, karena dia emang pelatih yang jago gitu ya. Karena setiap Jose Mourinho lawan Inter tuh beda. Oh, Dia disambut ada ini banget. sendiri Iya. ya. Ada Waktu Inter Roma aja di kandang Inter menang, gila. Pelatih mainnya tepuk tanganin, musuh lu kalau. Oke. Spesial one Jadi ngerobat. masih punya membekas ya, masih Iya. punya pengalaman bekas walaupun dia udah pelatih lawan pun Betul. masih inilah ya. Padahal waktu dia cabut dari Madrid ya, terakhir ya. Apa Cil? Terakhir lupa lagi gua. Iya pokoknya Iya, Madrid iya, ya. iya, Madrid. Nah, gue pikir dia mau ke Italia ke Inter lagi kan. Kapan gitu ke Inter lagi? Ada tempat buat Mourinho ya kan. Sekarang Oke, sih kalau gue bilang Inzaghi nggak bagus. Bukannya nggak bagus. Tapi maksudnya- bisa bawa Ya, ini itu loh. dia pelatih Coppa. Ya enggak Liga Italia. Akhirnya kan setelah berapa lama? Terakhir sebelum Simeone. Enggak Simeone. Sebenarnya Pelatih Coppa. Liga dia Siapa? sebelum 2021 Inter juara Italia kapan lagi? Udah lama sama kan? Conte kan. Iya, Conte itu 1920. 1920. Iya, Conte Oh, iya, cabut. 1920, betul. Nyari pelatih murah, dapet Inzaghi dari Lazio. Lazio kan nggak pernah juara Italia. Liga nggak pernah juara Coppa dia juara Inzaghi. Makanya dibilang orang, udahlah cari pelatih yang Liga lah, jangan pelatih Coppa. Karena bagus sih, cuman Bagus, iya. apa ya yang buat Inzaghi susah? Buat Liga itu bingung gue juga.
Bagus loh dia. Iya. Ketimbang Iya Pioli. Pioli sangat berkesannya adalah dia sebenarnya dia pelatih. Dulu sempat ngelatih Inter juga kan? Ya. Nggak sukses Tapi kan? nggak bagus ya. Terus melatih klub-klub mediocre gitu. Terus entah kenapa dulu Milanese juga pada bingung kenapa jadi masuk ke Milan gitu ya. Setahun, 2 tahun, tahun ketiga kira juara, itu juga jadi piala pertamanya Pioli sampai dia bikin tato 19 di sini. 19-nya Cimilan kan 19, Scudetto 19. Dia bikin tato 19. Itu juara satu-satunya karirnya Pioli itu. Itu ya oke lah udah. Kita juga seneng sih Milan akhirnya juara lagi ya. Udah lama banget. Jadi kasih tali habis Scudetto hancur. Iya ya. Nggak langsung jarang bertahan. Jupe Mungkin aja. Jupe doang. Jupe aja terakhir tuh. Tapi Karena kan curang. Jupe tuh gua entah kenapa zaman berapa ya 5-10 tahun ke belakang tuh Jupe ketika berkuasa tuh kayaknya yang klub Italia lain tuh nggak ada yang sekuat dia apa dari sisi pendanaan apa gimana ya kayaknya dia overpower banget dah. Power ya sampai saking powernya setiap ada Jupe main kesel juga gue selalu diuntungkan wasit. Iya sih. Fix. Ada aja penalti zaman CR masih Jupe, lihat aja lagi tuh kosong Inter menang dikasih penalti jadi seri. Emang wasit. Jupe. Sekarang gue kesel sama Jupe ketimbang Milan sih. Ya saya Jupe pertama, kedua Milan lah. Iya. Sama abang. Iya. Si abang. Iya sebenarnya sejarahnya masih inilah. Iya. Jaringan. Abang ade Milan Inter tuh. Betul. Jadi kalau di Italia itu partai panas dalam Madonina sama Inter Jupe itu apa Dari namanya Jupe, masanya? Big match aja Masanya dia. iya. Dia nggak ada itu juga. Ada kalau namanya tuh pasti yang panas itu tuh. Ya. Derby lain nggak panas kayak Jupe Torino nggak panas. Nggak panas. Roma Lazio Lazio standar gitu nggak ada yang gimana. Ya inilah besok lah akhirnya kita lihat lagi derby lagi ya. Harapannya semoga nggak ini ya. Forza Inter. Mumpung Milan lagi hancur. Ya sih parah. 3 pertandingan terakhir kalah. Dibantai bahkan kemasukan paling banyak dan Tatarusanu penyebabnya bangke Ya itu sih kalau gue ngelihat alasannya kayaknya kuat kiper sih. Kiper kacau Naik banget. Cedera habis Milan. Dan habis Piala Dunia pemain itu kayak kelelahan mungkin ya. Leo belum nunjukin Ya, tajinya lagi. belum. Giroud capek. El Toro bangun dulu El Turu. Di Piala Dunia Tidur. lihat Argentina. Iya. El Toro berapa kali peluang. Sekarang udah kembali El Toro lagi golin terus Naik dia lagi on fire dia. 7 match Lagi on fire. 8 gol apa 6 match 7 gol lupa gua. Tapi sekarang malah yang jadi pemainnya lo taruh yang pemain mahal Lukaku malah nggak cakadut padahal dulu jadi itu loh yang bola ke dia semua tuh tahun dulu. Kena ampas dari Chelsea, Pak. Chelsea kenapa? Balik lagi loh, ampas. Gue mendingan lagi itu si Zhang nih. Gue kesel sama Zhang. Mendingan perjuangin Dybala. Kenapa Lukaku? Akhirnya Dybala melenceng ke Roma. Lu lihat Dybala. Dybala bagus ya. Dybala emang kalau di mana-mana pasti apa-apa. Oke sih dia. Tapi dulu emang nggak tahu ya. Dulu banyak yang mau ngincer Dybala. Akhirnya gue juga bingung kenapa jadi Roma yang berani ya. Kaget. Iya, yang lain pada banyak sebenarnya yang ini. Ya oke lah, tapi berarti lo dari sisi sebagai interisi tapi lo sendiri kita fair-fairan aja. Pasti lo punya momen ketika lo wah ini tai banget nih Inter mainnya nih anjing. Lo lagi di fase terendah lo, fase yang wah ini kacau banget. Ini gue sebagai walaupun gue tetap interisi teman, anjir gue malu kayak gue Milan sekarang gue malu nutup muka jelek banget Inter gue gitu. Ada nggak lo momen kayak gitu? Nggak usah jauh-jauh. Kemarin kan habis menang sama Milan 3-0. Besok lawan Empoli. Kalah 1-0 najis. Gue kesel sama Skriniar. Mau cabut ke PSG jual tapi main kartu merah. Buang lah anjir. Masih bagusan Acerbi yang nggak dipengenin tapi akhirnya dipinjemin. Orang dibikin kaget, yang terisi dibikin kaget. Gila bagus Acerbi. Tua keladi. Tua keladi bekas Milan juga itu. Nah, itu dia. Milan, Lazio, Inter. Ending-endingnya. Kesel itu gue. Itu kesel, itu yang paling gue kesel dari semua. Ya banyak sih, cuman yang akhir-akhir ini paling deket itulah. Apa-apaan kalau secara musim terendahnya gitu misalnya dalam jangka panjang gitu bukan dalam pertandingan ada kayak kalau Milan tuh jujur aja sekarang sih dalam artian dalam 3-4 tahun ke belakang ya sekarang lah Milan kayak anjir lu baru juara lu masa lu abis Piala Dunia ini langsung kayak hancur banget mainnya gitu gue lagi down banget dibantai lah 2-5 tuh lagi down banget lu ada nggak kayak gitu yang entah tahun-tahun sebelumnya gitu ada lah masa-masa ini jelek banget nih Inter. Gue paling males nonton Inter di musimnya pelatihnya Leonardo Stramaccioni. Itu bapuk banget lah. Bapuk. Itu tahun berapa Marcio? Kalau nggak salah itu 2011-an deh. Itu malah setelah treble dong. Iya. Abis treble tuh hancur. Cuman dia juara Copa doang.
Oh 2012-13 itu paling hancur. Tapi di situ ada pemain kesukaan gue, cuman karena kasus kan cabut. Siapa? Icardi dulu gue suka Oh Icardi. ya Icardi. Mau Icardi nggak ada obat dulu. Cuman Tapi ada kasus. Bininya. Gue campur. Temennya sendiri kan. Maxi Lopez. Maxi Lopez ditelen. Aduh kacau gue. Ya udahlah itu beda lah ya. Itu beda gua, personal. di musim itu males gue 2013 12 kalau salah. Pokoknya dari 11 sampai Ini bagus Icardi 14 ya. bagus. Lihat aja kan Galatasaray. Oh, sekarang. Galatasaray karena dari PSG kan. Iya bagus sebenarnya. Gacor sih. lagi, Pak. Wah, Cuman yang menghancurkan karirnya itu ya bininya. itu Itu kacau banget tuh bininya Untungnya tuh. ada pengganti yang Dia sebagai tepat. manajer juga kan bininya kan. sekaligus. Kacau juga tuh. Kacau sih. Untungnya ada pengganti yang tepat kan. Jadi interisi di Sekarang siapa penggantinya? El Toro, Lautaro iya Martinez. sih, iya sih. Tapi yang gua gak nyangka juga sebenarnya si Dzeko itu, Wah, itu kan dia bisa gua bilang termasuk legendnya Roma ya. Kok Iya. mau pindah nyebrangnya ke Inter gitu ya. Ditambah udah tua tapi Udah masih tua. golin, masih gacor. Itu hebat. Masih gacoran dia ketimbang Lukaku. Benar. Dia termasuk pemain yang tua di atas 35 Iya. yang masih bisa golin oke gitu kayak kalau di Milan masih ada Giroud gitu ya. Itu masih oke loh dia loh. Tapi yang gua aneh sekarang tuh Milan itu pemain-pemainnya aneh-aneh. Aneh. Emang bagus sih, cuman lu lihat dah semuanya kelihatan lord-lordnya Milan. Tomori lu lihat kemarin sama Lautaro kan disontek gitu doang. Udah kelihatan. Jelek banget sih emang itu permainannya itu. Benacer lihat Calabria apa? Calabria tuh kacau. Kalau Aduh. suka ketinggalan belakangan ini kacau. Itu. Kacau sih. Oke. Sekarang kita akan ke match nih. Kira-kira kan kita akan lihat ini sedikit itu aja ya. Sedikit fun fact Siap. antara Milan sama Inter. Jadi ternyata gue tadi sempat cari-cari sedikit sebelum kita take. Ternyata Milan sama Inter itu secara garis besar Inter lebih unggul bro. Gue kesel juga sebenarnya. Jadi secara derby itu lebih banyak fun fact-nya lebih banyak Inter ya. lebih banyak menang dibanding AC Milan Iya. secara keseluruhan ya, secara sejarah ya. Ya itu jadi ini juga sih buat gue sih jadi sialan ternyata lebih banyakan ini ya. Oke, fakta terbaru dari tiap klub. Ada fakta terbaru apa dari Inter Milan kalau dari lu? Fakta terbaru. Ya. Fakta terbaru di Inter Milan ternyata Skriniar tidak setia dengan Inter. Yang digadang-gadang dia adalah Walter Samuel, ternyata menyimpang mau ke PSG. Kamjang. Duit mengalahkan segalanya, bro. Betul kata Gila PSG. selain Fabrizio Romano siapa yang di Itali pakar bursa transfer? Lupa gua. Pokoknya Di Marzio gitu dah. Di Nah, Marzio. dia bilang bukan Di Marzio, legend Inter. Si Materazzi. Walter Zenga, kipernya. Nah, dia bilang di era zaman sekarang pemain bola tuh nggak ada yang setia satu klub. Ya, nggak kayak zaman dulu Nah, lah. beda. Beda, Betul. Terakhir udah era Zanetti, Maldini, Ryan Giggs ya kan? Giggs, Yang kayak betul. gitu-gitu. Iya, Beckham pun terakhir pindah-pindah. Ya, di era sekarang Iya, susah. jarang Messi sih. aja digadang-gadang bakal Barca sampai mati Iya. ya kan? Tidak juga. Itu dia. Zaman sekarang tuh duit Iya, bener, Pak. Duit ya. bener. Skriniar emang udah diincar banyak sih sebelumnya. Sebelum PSG Ya. pun udah banyak yang ngincar dia sebenarnya. Tapi emang yang paling nafsu si PSG inilah. Karena 2023 ini habis kontrak kan. Betul. Nah, itu ya udah mau diambil. Mana kan nego-negonya kalau mau masuk di Januari ada nih harga 20 Ya. juta ya kalau nggak salah ya. Tapi ditahan. Tahan. Karena nggak sesuai budget kan, tapi ya udah mau nggak mau kalau dilepas Mau nggak Juni mau, free transfer. Free transfer. Aduh, iya ada tuh Skriniar kan. Skriniar. Padahal gue suka banget tuh. Kuat banget, Pak. Apalagi ada fakta terbaru apa lagi dari Inter? Fakta terbaru dari Inter lagi adalah, oh iya, Inter nggak dijual berarti. Padahal Zang, gue pengen- katanya Zang mau ngejual nggak jadi? Nah itu hoak aja sih, gue rasa sih. Oh iya. Terus ya itu gimana ya, gue bilang ya. Dia lebih mementingkan manajemen dulu ketimbang misalnya gini kayak kemarin lah, Conte kan bagus, Lukaku bagus, ya. Ashraf Hakimi bagus, Ya. dijual semua. Ya. Yang bagus-bagus. Jadi dia emang bukan tim yang mencari ambisius juara gitu. Jadi emang dia Oh lagi, ya Ada udah nih kepentingan, nggak tahu lah. lagi perputaran duit dulu nih. Jadi nah, ya kayak zaman-zaman Arsenal dulu ada pemain bagus jual, ya. bagus jual. Si Hakimi kan dulu beli 40-an, jual Nah. 60-an, udah dapat untung tuh. Ini kan banyak fakta terbaru tuh kayak Brozovic mau cabut, Dumfries mau dilepas. Perisic udah jadi korban. Perisic udah jadi cabut. korban. Karena kan Perisic. ya dulu ini- tuh masuk Perisic salah satu yang keren banget sih. ya. Gelandang bagus. Untungnya di Marco bagus nih.
Di Marco dari mana sih Federico dia? Di Marco. Dia kan emang di Inter, dipinjemin tuh Oh, sempat dipinjemin. ke Hellas Verona. Jadi ketika si Perisic nggak ada, ditempatin sama dia Iya, cocok match ya, masuk ya. pas. Makanya kan starting dia. Itu sih. Iya 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 iya. Terus oke. Oh, gue tadi lupa nanya sama lu. Gue tadi kan sempat ngeliat ya, ada perdebatan tuh lagi rame tadi ada di video di YouTube antara Milanis Indonesia sama Ichi ya. Ichi ya kalau di lu ya. Ichi, Inter apa sih? Inter Club Indonesia. Nah, Inter Club Indonesia. nah lu apa tahu nggak maksudnya Ichi ini apa, atau lu pernah jadi member kah, atau pernah ikut nobar bareng mereka? Gue pernah diajakin nonton nobar bareng sama Ichi pernah. Pas Inter ke Indonesia itu juga gue datang ada Ichi. Nah, kalau Tapi lu nobar bareng pertandingan sama pernah komunitas sama Ichi? teman-teman Ichi Depok lo. Temen gue anggota ada diajakin. Oke. Tapi sebelum itu gue mau ngeliat lu nih. Karena kan ada jadwal rutin dia main futsal, beli member kan, seragam dapat. Gue nggak bisa karena waktu Ada Pak. route ya, ya, ada schedule-schedulenya Iya, ya. schedule. Tapi lu seenggaknya lu udah pernah merasakan atmosfer itu ya? Wah, luar biasa, seru kali tuh. Karena gue terakhir nonton bareng komunitas Milanis Indonesia itu di hotel, ini kan sama deh, Pangeran Jayakarta ya. Itu nobar di Pangeran Jakarta, nonton derby yang tahun lalu yang 32. Oh, yang 32. Yang 32 itu wah rame sumpah. Itu heboh, kan ketinggalan dulu kan ya. Tinggalan akhirnya dibales, itu bener-bener gila, gue teriak-teriak semua tuh pada heboh banget tuh. Itu masih caur. jadi kita emang lockdown baru-baru dibuka gitu ya, PSBB baru dibuka. ya. Jadi emang dibatasin, dan di hotel itu kayak ada satu kali cuma 50 kali ya, 50 orang gitu. Cuma dibatasin, itu pada lampu dimatiin gitu biar nggak terlalu kelihatan kali gitu kan. Seru. Oh, itu seru banget sih di Hotel Pangeran Jakarta pokoknya di daerah situ. Emang kalau nonton satu fans club itu, wah. Tapi beda. untuk yang nanti Senin karena jamnya nggak sehat nih, jamnya nggak sehat. Jam kerja juga, Jam Pak. kerja besoknya. Senin. Itu biasanya kalau partai, nggak tahu kenapa gue sama Itali itu bingung. Kalau partai-partai besar Iya. yang itu kenapa pilihnya Monday? Betul. Kenapa nggak weekend yang jam 11 malam? Kalau di sana jam 8 di sini jam 11 misalnya. Jam-jam oke lah, jam Itu prime dia. time lah. Kok jamnya malah Minimal hari Minggu lah. Jam 8 gitu. Kayak Liga Inggris kan jam 8, jam 11, jam 10 Iya. Ya itu gua nggak janji sih gua bakal nonton ya, tapi ya itulah ya. Dengar kabar aja. Tapi banyak ya kegiatan-kegiatan dari Ichi juga banyak ya. Banyak banget. Gua nggak bisa ngikutin semua itu. Emang aktif sih. Tapi gua sendiri sih Milanis Indonesia. Gua jujur aja belum sempet bikin jadi membernya. Cuma gua beberapa kali nonton ini juga, nonton nobarnya gitu ya bareng sama mereka. Terus gua follow beberapa kali juga. Gue juga ya. di grup-grup Facebook semua gua follow. Karena gue pas ketika gue lagi pengen daftar, pembukanya kan ada durasi waktu Pak. Misalnya dibuka tenggat waktu misalnya kayak bulan ini gitu-gitu. Oh, Ntar gue iya. mau daftar, gue udah lupa. Udah Lewat, tutup gitu-gitu. ya, kayak gitu-gitu. ya benar sih, benar. Tapi ya gue pengen juga sih karena dapat ininya, dapat kaos, dapat member gini. Betul. Oke, gue sekarang mau ada sedikit fakta yang akan gue tanya ke lu. Lu tahu nggak sih sebenarnya? Wey. Nah, kita Monggo. seberapa interview Monggo. Sok yo. Saya sebisa saya jawab. Milan itu punya 2 nomor yang dipensiunkan. Oke? Milan apa Inter? Enggak, gue dulu nih, Oke. gue ngomong. Inter juga ternyata punya 2 nomor punggung yang dipensiunkan. Nomor berapa dan siapa? Oke, nomor 3 dan 4. Siapa? 3 itu untuk menghargai Giuseppe Meazza. Oke. 4 Xavier Zanetti. Zanetti. Oke. Oke, ini boleh lah, oke. Terus apa namanya? Pemain Inter Milan itu ada yang memenangkan pemain terbaik dunia FIFA. Siapa dia? Pemain terbaik FIFA. Dunia, pemain terbaik dunia. Versi Kalau FIFA. Milan kan ada beberapa ya. Ronaldinho pernah, Shevchenko pernah, Kakak pernah. Jadi Milan ada beberapa tuh. Kalau Inter, siapakah pemain Inter yang pertama kali memenangkan pemain terbaik dunia FIFA? Tahu kalau? Terlalu. Gue lupa. Jadul tahun 90-an. Itu dia, gue takutnya salah nyebut. Tahun Kalau 90-an. nggak salah, Gue kasih clue dikit ya. boleh. Jerman. Nah itu dia, tahu gua. Ya. Lothar Matthäus. Ah. Gue takut salah antara Iya, Lothar iya, Matthäus sama Bergomi. Gua Oh gitu. Bergomi ini juga? Itali, bagus juga soalnya. Apa namanya? Inter. Apa legend juga dia? Legend juga, Bergomi, Zenga kan. Gue lebih kenal Matthäus sih. Matthäus yang salah satu legend Jerman terkenal ya, Lothar Matthäus Ya. itu. Jadi dulu kok seingat gue ya Lothar Matthäus tuh adalah zaman ketika untuk mengalahkan atau menandingi dulu kan ini banget nih Milan nih dengan trio Belandanya nih Betul. dilawan dengan Jerman. Ah, Nah, itulah zaman-zaman akhirnya bersaing tuh antara Belanda dan Jerman itu. betul. Salah satunya adalah Lothar Matthäus. Dan ada lagi sih
takutnya Milanisti sama Interisti nggak tahu. Jadi kalau Milanisti Interisti itu kalau gue baca sejarahnya, Milanisti itu ini yang gue baca ya, Iya. menengah ke bawah. Oh iya. Iya. Inter itu Kelas biru. ya Apa, menengah ke kelas biru. atas. Jadi itu dulu kan satu kan, tapi Betul, pecah betul, gara-gara itu. Pecah. Itu sih. Dulu itu klub kriket dan sepak bola. Betul. Kriket dan sepak bolanya itu pecah akhirnya dari bekas pemain Milan yang ini Ya, bikin Inter, Inter, ya, bikin itu Inter. dia. Jadi Milan lebih ke kelas birunya, kelas kerah biru Kerah biru. gitu ya. Yang Inter biasanya yang kelas atas. Iya, makanya ada merah dan biru. Biru hitam, merah hitam. Betul. Oke, siapa pemain termahal Inter Milan? Mas kalau bisa ingat angkanya. Banyak sih. Yang paling tinggi dong berarti yang terakhir. Wah, yang terakhir. Wah, yang terakhir berarti Terakhir si yang paling tinggi. inilah 2019. Nah, tuh kasih tanggal itu. 2019. Ya Romelu Lukaku. Ah, iya betul. Masih Makanya. tahu nggak angkanya? Angka gue lupa tuh. Pokoknya dijual berapa triliun gitu. Ya, 74 juta euro Atau- didatangkan dari MU. Ya 74 itu. juta euro. Paling mahal dia kalau udah deket ya. Ya, Tapi sebelum-sebelumnya kan makanya gue bilang di era kapan. betul, ada era-eranya kalau dulu Ya. sempat ada 40 tuh udah Fieri, Ronaldo tinggi. Fieri itu mecahin rekor juga tuh Betul. di Italia itu. Betul. Habis itu siapa lagi? Fieri yang Fieri. sempat pecah tinggi siapa? Sebelum Fieri itu Ronaldo dulu kan. Ronaldo Ronaldo Botak. Oh, dari Madrid Dari ya? berarti ya? Madrid. Iya. Nah di situ ketutup Rekoba tuh murah masuk Rekoba tapi ketutup dia. Oh, malah kalah ya? Karena Kalah. cedera ya? Enggak Karena niat sering transfernya. Oh, kok ketutupan tuh? Oh, Iya. Rekoba dari mana? Barang itu datang ke Ronaldo sama Rekoba. Rekoba tuh dari Liga Uruguay namanya klubnya apa sih? Sobat Liga Uruguay itu namanya. Ya. Internasionale apa Ya, Independiente apalah Ya, gitu ya, lah pokoknya ya, susah. ya. Nah itu. Rekoba, gue punya kesan sedikit sih. Rekoba itu, gue pernah, kebetulan gue lagi lihat cuplikannya, gol dari corner. Kaki kiri. Itu salah satu yang anjing jago juga nih. Yang main terkenal Gol sih, dari kayak corner. Tenang bebasnya masuk Iya, mulu sih. itu kayaknya jarang banget main ada bisa gol dari corner tuh jarang banget. Ada Inter kemarin. Siapa? Canoglu. Jangan lupa. Nah, ada kapan? Gol Roma. Iya. Hakan Canoglu, ex Milan. Pengkhianat. Anda pengkhianat Calhanoglu. Dari corner itu Pak dia, makanya gue bilang wah mengulang Cuman Rekoba. ini fair-fairan aja ya kalau Calhanoglu tuh Milanisti saking keselnya sama mereka. Kan kayak Calhanoglu kan inget banget gua setelah Inter juara, dia akhirnya habis kontrak mau ditambahin nilai gajinya nggak mau, ditarik kan sama Inter kan, dia mau gitu kan. Terus pas dia press connya, saya ingin jadi juara gini-gini, mentang-mentang habis juara Inter kan, bla 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 bla. Tahun depannya Milan juara. Pada bersorak pemain pendukung Milan sama yang Ibrahimovic kan pada ngecengin dia kan. Makan tuh, lu sosokan ngatain Milan. Gara-gara selebrasi dia yang ketipu si Milan habis penalti. Dia ngerayain. Padahal kan sebenarnya biasanya kalau habis mantan klub kan jarang selebrasi. Orang kan biasanya kalau habis mantan klub kayak gini angkat tangan kan biasanya golin. Ini dia terlalu bersemangat akhirnya pada kesel. Tapi kemarin dibalas sama Akan Canoglu lagi pas Supercopa ngebantai kan dia seneng banget lihat selebrasi Canoglu. Buat tim si Milan tuh. Ternyata karena perpindahan klub menghancurkan persahabatan ya. Keras. Iya sama Ibra jadi pecah, Bro. Ya, dulu temen iya. di Milan temenan pas pindah klub gara-gara jadi pecah, Bro, persahabatan. Oke. Ini udah gampang lah. Tadi udah ketahuan ya musim treble 2010 sejarahnya dapat apa aja gampang banget lah ya. Wah, Treble. itu. Namanya udah kelihatan treble ya. Treble semuanya dapat. Oke, gini aja deh. Sebutkan sebanyak-banyaknya pemain di formasi ketika treble 2010. Siapa aja? Oke, dari depan ke belakang nih. Nah, Apa dari belakang ke depan? belakang ke depan deh. Oke, belakang ke depan. Kiper. Kiper Julio Cesar. Oke, betul, Brazil. Back tengah Back tengah, Walter Samuel. Samuel, Brazil. Christian Kifu. Kifu kiri ya. Samuel Argentina. Oh iya, semua Argentina. sorry, Argentina. Christian Kifu. Kifu Romania kiri. Kiri. Tengah lagi siapa satu lagi? Tengah lagi itu taruh. Samuel tengahnya itu aduh, jadi lupa gua anjing. Ayo lo. Samuel Materazzi. Brazil. Gua kasih clue, Brazil. Maicon kanan. Enggak, gua kasih clue Brazil. Bekas Munchen dia dulu. Lucio. Itu Lucio pas rebel di final ya? Berarti formasi di final? Iya, masuk final. Oh, di final. Ya, Lucio, Samuel, Zanetti, Christian Kifu kiri sini. Bek kanan siapa bek kanan? Maicon. Betul. Depannya Di gelandang tengah. Dejan Stankovic. Ya.
Terus Cambiaso, Biasa. Goran Pandev. Iya, Pak Pandev sayap. Ya, terus Zanetti. Ya. Nah, depannya Milito sama, nah itu gue lupa, Eto'o nggak salah startingnya. Iya. Eto'o kan. Iya. Eto'o kan. Nah, di Kemarin sini golin 2 gol kan sama Milito. Snyder. Oh. Snyder, jangan lupa. Oh ya, Snyder asli ketinggalan itu nomor 10 gua. Aduh. Dan 2 gol Milito, gila. Milito, luar biasa. itu keren banget dia gol bagus waktu gocek yang kiper tuh. Betul. Yang gol kedua ya. Itu gua Siapa akuin lah backnya Van bagus. Buiten? Wah, mati kutu di Itu bagus. kelain sama Milito. Oh ya, Van Buiten gede tinggi. Gede itu. Oke, selanjutnya ada sedikit game nih buat lo buat ngetes masih inget apa enggak sih ini siapa pemainnya. Oke, dari 5 pemain ini, 3 Oke. pemain assisting lagi main, 2 pemain sebagai legend ya. Kita cek pertama. Nah, kenal nggak lo nih siapa? Ini mah gampang banget. Onana. Dari Onana dari Cameroon yang kemarin dipulangin habis match pertama. Gara-gara kagak ini suka ada lagunya pelatih. soundtracknya tau nggak? Oh, Apa? Nana gimana sih? Aduh lagunya lupa nadanya gua. Oh nana, oh nana, 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 oh nana, oh nana. Tapi emang lagunya ada loh beneran. Oh, seriusan? Pernah di film Inter. Oh, Chen-nya. Back songnya dia. Oh gitu, Jadi Chen-nya dibikin dibuat Chen buat dia. kayak montage videonya dia nih. Selamat itu ada musik Onana, Oh gitu. Onana. Anjir. Oh, gue tadi bercanda sih maksudnya. Oh nana, oh nana. Oke, next. Next. Kedua. Nah, Ya ampun, Matteo Darmian yang kemarin golin 1-0. ini juga mantan Akademi Milan nih, Bang. Gila. Bangke ini. Kenapa dikebukin? Inter jadi bagus ya. Lu inget lu darah lu tuh Milan. Lu Akademi Milan. Goblok. No. Nah, Ya elah RG5 nih yang mau dijual ke depan. Iya apa? Julukannya RG5. tuh? Roberto Gagliardini. oh, OG5 Nomor 5. singkatannya. Nomor Oh, 5. oke. Ini katanya tim cupu ya? Lordnya. Enggak di sih sebenarnya enggak Lord, cuman anget-angetan. Dia dari klub mana sih? Dia itu Gagliardini kalau nggak salah ya. Lalu Dia udah lama. udah lama. Di Inter. Udah lama. Dia Dia di jarang Atlanta. jarang inti gitu gue ngeliat. Iya. Dia emang super sub mulu sih. Orang main angin-anginan. Tapi pas era Conte bagus dia. Hmm. Dari Oke. Atlanta. 3 pemain assisting ya. Hmm. Dia bisa berhasil dijawab lah. Yang ini legend. Wah, astaga, Gampang lah ini gampang ya. banget. Esteban Cambiaso Argentina. Argentina ya. Dari Madrid dia loh. Benggo Ini- tuh Madrid ngelepas dia tuh. Iya betul banget. Dan Bagus dia hebatnya, gue pernah lihat pertandingan dia jadi back. Bisa, Dia, serba bisa. dia kan harusnya gelandang ya. Gelandang bertahan, kadang gelandang bertahan, serang, kadang gelandang. serang. Cuman ada satu masa gue lupa pertandingan apa. Kok ini dijadiin back, tapi bagus-bagus Bisa, aja bisa. gitu. Dia kayak si ini Pak yang dia kayak di Barca sama Serrano. Mascherano betul. Mascherano. Mascherano bisa back tengah, back samping, gelandang bertahan. Itulah Bagus. hebat orang Argentina. Sumpah. Oh iya, bisa muter ya. Argentina. Bisa muter ya. Oke. Legend berikutnya nih gampang kali ya. Ya. Kayaknya gue salah kasih pertanyaan kurang susah ya. Adriano. Adriano. Yang karirnya hancur gara-gara bapaknya meninggal. Dia gara-gara ngelakuin kejahatan apa sih dia? Enggak, dia nggak kejahatan. Dia mulai hancur, stres semua gara-gara bapaknya meninggal. Dapat kabar. Jadi pertandingan pas alam apa gitu, yang gua lihat cari info, Oh. sampai Janetti nyamperin dia. Lu tuh main bagus ini, tapi tetep aja Iya, mentalnya nggak kebangun. Bapaknya meninggal. Terus dia balik ke Brasil gitu maksudnya. Iya, dari situ dia udah balik lagi Terus gue sempet baca kalau nggak salah ada berita dia jadi melakukan kejahatan apa gitu. Iya ada- itu semenjak bapaknya meninggal itu dia udah nggak jelas tuh. Iya, sayang Karir banget ya. bolanya hancur. Karirnya padahal dia kalau main di space itu tendangannya Wah. itu udah nggak mikir dah tendangannya. Adriano udah kayak Roberto Carlos, sekali shoot masuk, sekali shoot Iya, masuk dalam ya hati kan. gue sayang banget padahal dulu dia legend sebenarnya. Legend abadi di Brazil punya tuh. Oke, Nah, susah nih game. ternyata dia benar-benar Interisti Oh. dan sekarang kita ngomongin match yang akan bertanding nanti. Menurut lo formasi yang akan turunkan Inter akan seperti apa? Masih sama sepertinya lah ya. 3-5-2 ya biasanya Iya. ya. Itu favoritnya Inzaghi. emang? Inzaghi 3-5-2 tuh andalan, 3 di belakang, ya kan Skriniar udah cabut. Skriniar udah tapi kan belum cabut, emang nggak dimainin emang. Maksudnya dia udah kabar mau cabut, dia di bangku cadangin. Oke. Kan kapten pindah ke Lautaro. Oke. Jadi 3 siapa aja tuh di belakang? Ya kalau misalkan kita belum melihat, kalau gambaran gue tuh dia pasti 3 sini nih. Ya. Biasanya Darmian karena kemarin. Oke. Kemarin Oh, dia. Darmian bukannya 5 yang Nah kanan? itu dia kemarin tahu tengah Darmian. Oh, gitu. Di sini Acerbi Bastoni. Oh, Atau oke. enggak bisa juga di sini diisi sama. Soalnya Darmian biasanya kan itu ya agak overlap Iya. ya. Oke, terus? Kayaknya kayak kalau enggak, kalau ntar kayak Darmian enggak di sini deh, di sayap. Kayaknya di sini tuh
Ya nggak tahu ya, The Fried mungkin, The Bastoni Fried. sama Acerbi. Betul. Nah 5 di sini 5. mungkin si Darmian. Atau si saingannya Atau si Theo Dumfries. nih, Dumfries. Ya. Pokoknya clash-nya tuh Theo sama Dumfries udah ketemu deh tuh di itu tengah. dia. Terus Di sini udah pasti ya Canoglu. oke. Terus di sini Barella. Oke. Terus di sini si yang nggak tahu nih gak ini main apa kagak nanti. Paling kalau nggak Mkhitaryan biasanya lagi dimainin mulu tuh. Nah kirinya baru Di Marco, antara Di Marco atau si Belanova, masih muda banget, masih jauh lah dia Belanova mah. Tapi Paling Di Marco. Gosens. Gosens Atlanta ya. Ya. Tapi intinya biasanya siapa paling kiri tuh? Kiri Di Marco. Di Marco, Di Marco kan intinya. starting terus kayak 3 pertandingan ini Di Marco terus. Dua depan, Dua Dzeko. depan. Nah, kalau kemarin baru Lukaku starting. Oh, lu aku udah sembuh. Dibalik. Udah sembuh. Cedera. Oh, lu Udah kan cedera, sembuh. kan? Oh, udah Kemarin sembuh. pas lagi menang 1-0 lawan Atlanta, itu Oke. Lukaku sama startingnya Lautaro. Nah, Oke. mungkin sekarang Lautaro, Dzeko. Pokoknya Lautaro yang tetap ya, yang di switch adalah si Kapten, itu ya. Capitano. Argentina sejati, jadi-jadinya tidak Oke, kapten. oke, Setuju oke, sekali. oke. Asal jangan Joaquin Korean. Bukannya bagus Joaquin Korea? Enggak, Lord. Awal-awal doang. Awal-awal doang. Kesel gua. Habis itu angin-anginan. Kontrol bola, passing. Tapi kalau Milan seperti biasa lah, formasi 4-2-3-1 itu udah ininya pakemnya Pioli. Kayaknya dia nggak punya opsi lain deh, gue bingung. Satunya kalau nggak Giroud, Origi. Iya, tapi pasti Giroud sih karena kan nggak cedera. Origi tuh jadi substitution aja. 4 itu ya udah nih Theo nih. Gagal kata gua. Origi tuh Milan gagal. Ya, itu Baru 2 gol kan ya? betul. Dia kan karena free transfer, tapi gajinya tinggi dalam hati gua. Mendingan lu ya udahlah mending jual aja. Kalau kan lu Ya. dapat free transfer, lu jual dapat duit gitu lah. Masih Cari yang pemesan lain. ini Pak, siapa? Dekat Taleare itu bagus. Katanya atau masih muda dia sih. Masih muda Masih apa ya? Masih cari Iya. cari ini sih, cari pengalaman. Cuman gampang dimatiin Milan tuh, matinnya Leao-nya udah nggak bisa ngapain. Milan itu sangat tidak imbang antara kiri dan kanan. Kirinya overpower ya. Nah, Theo dan ya. Leao tuh overpower dua-duanya tuh. Kanannya tuh kancut banget. Salamaker sama si Mesias kan? Messi satu Mesias, Salamaker. Salamaker. Kiri yang belakangnya nih Calabria. antara Florenzi atau Calabria itu kancut Florenzi banget. nggak main, cedera. Masih cedera. Jadi estimasinya ya udah nih. Kiper semoga harapan gue jangan Tato Rusanu. Tapi pasti kayak masih cedera. Mendingan yang ketiga lah, kiper ketiga si gue lupa lagi namanya. Kiper gue lupa lagi siapa. Kiper berantah kan kayak Inter. Iya pokoknya gue lebih berharap Kordas. kiper ketiga itulah daripada Tata Rusanu yang udah 3 pertandingan kemarin dibantai semua. Sebenarnya kalau gue bilang Tatarusanu bagus, kalau gue bilang ya. Enggak, maksudnya ini mungkin lagi momen nggak tahu dia kena mental atau apa ya, lagi jelek banget. Daripada terus kena jelek, Ya. ini ganti dulu lah biar dia bersemedi dulu tuh ngapain. Betul. Dia ikutan retret kan. Biar bagus lagi mainnya. Ini jelek banget. Ya udah nih Theo nih pasti ketemu Dumfries nih. Theo, tengahnya Tomori, tandemannya entah Kalulu, entah si Kjaer. Kanannya ya udah pasti Calabria karena Florenzi masih cedera. Dest, gue nggak tahu kayaknya bakal dibalikin karena nggak dapat banget ya pinjaman dari Barca tapi kurang rutin lah mainnya. Siapa? Dest, Sergino Dest. Sebenarnya bagus, tapi di Amerika kemarin main bagus. Bagus, cuma nggak tahu kenapa ya nggak tahu nggak dapat pakemnya dia di Iya. Itali, nggak bermain Itali kali ya. Dua pivotnya ya tetap nggak ada gacoannya ya udah si Benacer sama Tonali udah. Nah, Sininya pasti Leao, sininya atau Junior Messi atau Salamakers pasti Giroud depannya. Udah. Milan sekarang gue cuma takut sama 2 orang, sumpah. Leao udah. Leo sama Tonali, udah itu doang. Tonali Yang lain mah bagus. nggak takut-takutnya gue. Tonali bagus. Tonali masa depan Itali loh. Bagus. Ya, loh. katanya sih gabungannya Pirlo sama Gattuso itu dia. Betul. Gitu. Gue sih cukup ya mungkin nggak sejago Gattuso umpan-umpannya ya. Cuman kadang-kadang untuk Kerasnya. dia ngatur temponya bagus. Justru kerasnya kalau Kalau- umpan-umpannya kayak Pirlo. Iya betul. Ya. Kalau umpannya kayak Pirlo, kemauannya, body-bodinya tuh kayak Gattuso. Dapet Gattuso. dia. Keras, Dan dia waktu mau minta nomor 8 dia izin dulu kan Gattuso. Dan Betul. itu masuk akal lah. Dia worth it menurut gua Ya. untuk dia dapetin nomor 8 dan dia pakai itu. Ya udah jangka panjang lah dia di Milan sih. Skor berapa? Buat Bukan gua Inter, kandang Milan ya? Lupa gua. kandang Milan. Kandang Milan ya. Aduh kemana habis kalah lagi 2-5. Kalau kata gue sih paling karena ketat nih mungkin Milan balas dendam mungkin ya 2-1 Inter 1-2. 1-2. Milan, gua tentu Milan pingin mengembalikan ya setelah 3 pertandingan kancut banget. Pasti ini kayaknya jadi momennya Pioli nih untuk kerja keras, membuktikan diri lagi gitu ya. Gue sih 1-0 ya untuk Milan ya. Jadi emang tipis, tapi gol 1-0 ini gue yakin ada andilnya Leao. Entah dia lari kenceng di sliding dapat penalti atau gimana lah ya, pasti ada andil Leao yang
gol 1-0 ini tercipta untuk AC Milan. Kalau Kita lihat gue ya. feeling gue 3 orang ini pasti ada 3 orang ini ngegolin. Coba. 3 ini 4 sih kalau gue tambahin karena kayaknya kayak golin nih teman. Ya. Lautaro, Dzeko, Canoglu atau Mkhitaryan. Antara itu sih. Mkhitaryan emang hebat itu apa? Ya dia kan golnya di saat-saat yang tidak diduga. Iya. Kalau Calhanoglu bola-bola mati atau kadang-kadang tendangan Wah, dari luar kotak tendangannya. bagus gitu ya. Kalau Mkhitaryan tahu ya. Dia ya masih ada sih ilmu-ilmunya dikit ya. Cuma kan Masih. udah habis masanya dari Roma dulu. Kayaknya peak performance di Roma. Ya. Ya udah sekarang ya dapat Masih pemain lah. gratisan. Tampung aja dulu. Tampung aja dulu lumayan ya kan buat isi-isi ini Iya, pemain. Kayak Caicedo kemarin tampung kan dulu aduh bapuk. Caicedo dari Lazio apa Alright, sih? pertandingan akan di Senin dini hari jam 2.30 ya maksudnya? Ya, 2.45 atau 2.30 pokoknya, Serikasnya Itali. pokoknya Senin dini hari. 245. Jangan lupa ini sebisa mungkin konten ini akan tayang malam ini atau besok pagi ya. Jadi sebelum pertandingan buat lo yang Milanisti atau Interisti kita fair match aja untuk saling menyukai sportivitasnya, untuk saling fans sama diri sendiri sama klub sayang kita boleh, tapi nggak boleh sampai kekerasan intinya. Gue paling nggak Betul. suka tuh. Kita tetap fair match aja ya. Oke, Beda thank you. boleh tapi tetap bersatu. Yoi. Derby Madonnina. Ayo, Madonnina. Thank you. Forza Inter. Forza Milan.